Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Semua ulama menyatakan bahwa puncak daripada ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Para fuqaha, mereka pun sepakat bahwa wukuf di Arafah adalah rukun haji yang paling utama, yang tidak tergantikan oleh apapun juga. Karenanya, tanpa wukuf di Arafah, tidak ada ibadah haji dan dinyatakan batal. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa wukuf di Arafah demikian pentingnya dan merupakan inti daripada ibadah haji? Sehingga baginda Nabi sendiri mengidentifikasikan bahwa haji adalah Arafah. Bukankah wukuf di Arafah hanya berhenti dan diam sejenak, sesuai dengan makna asal kata daripada wukuf, yaitu waqafa, berhenti. Dan tidak ada amal-amal yang diwajibkan kecuali disunahkan untuk berdoa, berzikir, dan membaca Al-Quran. Sesuatu yang bisa kita lakukan di mana saja. Apa keistimewaan padang Arafah? Sebuah padang tandus yang dikelilingi bukit-bukit cadas yang gersang, sehingga jutaan jemaah haji harus berkumpul di sana pada tanggal 9 Zulhijjah setelah waktu zuhur sampai matahari terbenam. Jika kita membandingkan dengan rukun haji yang lain atau sejumlah wajib haji, wukuf di Arafah secara sekilas nampak rukun paling simpel, karena esensinya hanya diperintahkan untuk berhenti dan diam di sana dalam kurun waktu tertentu. Mengapa aktivitas yang tampak paling sederhana ini justru menjadi inti daripada ibadah haji? Mengapa bukan tawaf atau sa'i misalnya, yang jelas lebih aktif menuntut tenaga? Kenapa bukan melempar jumrah atau mabit di Mina atau berkurban hewan yang tampak lebih membutuhkan usaha dan harta? Atau kenapa tidak disebutkan bahwa usaha jemaah haji bertahun-tahun dengan segala jerih payah secara mental, fisik, dan finansial, termasuk segenap persiapan manasik dan perjalanan jauh, merupakan inti daripada ibadah haji? Malah sebaliknya, mengapa wukuf di Arafah yang notabene hanya diam dan tafakur di padang seukuran 20 km persegi yang ditetapkan sebagai esensi daripada ibadah haji? Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran bagi kita bahwa nilai sebuah ibadah terletak pada kualitas, bukan kuantitas. Kualitas ibadah mencakup daripada niat, keikhlasan, kesadaran, pengetahuan, dan tekad, yang kesemuanya berkaitan dengan dunia makna, yaitu alam maknawi dan alam rohani.
Sebaliknya, kuantitas berhubungan dengan alam fisik yang tampak, material dan bisa diakumulasi atau dihitung. Kualitas merujuk kepada kehadiran jiwa, sedangkan kuantitas merujuk kepada aktivitas badan. Ibadah yang esensinya adalah aktivitas jiwa, bukan badan. Badan hanya alat untuk mengekspresikan kesadaran jiwa. Karena kita tinggal di dunia lahir. Andai kita hidup di dunia batin semata, kita tak lagi membutuhkan badan untuk beribadah. Sebenarnya, prinsip ini, ibadah adalah soal kualitas dan kehadiran jiwa, merupakan sesuatu yang jamak dan masuk akal sekali. Karena memang tujuan daripada semua ibadah adalah mengembangkan potensi spiritual kita, membersihkan hati, menyempurnakan jiwa yang kesemuanya adalah syarat untuk taqarrub illallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak mungkin dekat dengan Allah, merasakan kehadiran Allah dimanapun kita berada, jika jiwa kita masih terbelenggu oleh kebodohan, pandangan sempit, cinta dunia, hati yang kotor penuh dengan kedengkian. Itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya segala amal tergantung daripada niat. Dan niat itu meliputi isi jiwa berupa tekad, keikhlasan, kesadaran, pengetahuan dan visi. Saudaraku, sang sejati, lalu apa hikmah berdiam diri di Arafah? Ada pesan-pesan simbolik yang sangat bermakna dan mestinya dipahami oleh seluruh jemaah haji. Kalau dinyatakan bahwa haji adalah wukuf di Arafah, sementara esensi daripada sebuah ibadah adalah maknanya, maka makna simbolik daripada Arafah menjadi inti ibadah haji itu sendiri. Dengan kata lain, jamaah yang tidak memahami makna wukuf di Arafah, pada dasarnya mereka belum menunaikan ibadah haji. Sungguh disayangkan, bukan? Boleh jadi karena mereka gagal memahami makna wukuf di Arafah, itulah mengapa kita menyaksikan sebagian besar orang yang pulang haji tidak ada perubahan berarti pada jiwa dan juga perilakunya. Mereka masih saja melanjutkan kebiasaan buruk mereka seperti sebelumnya, hiruk pikuk dengan angan-angan dunia. Jiwa yang tersandra oleh ilusi materialistik, hati yang dibalut kedengkian dan kecemasan, tebar hoaks dan fitnah, korup, menyembunyikan kebenaran, khianat, nifak, dan seterusnya. Andaikan mereka memahami dengan sungguh-sungguh makna daripada wukuf di Arafah, di samping juga berbagai daripada makna simbolik rukun dan wajib haji lainnya, dapat dipastikan akan terjadinya perubahan revolusioner pada jiwa-jiwa mereka. Sholat 2 rakaat yang penuh makna disertai dengan tafakur lebih bernilai daripada sholat ribuan rakaat yang berlalu begitu saja sebagaimana rutinitas secara umumnya. Demikian bunyi sebuah hadis. Kita kembali. Apa hikmah wukuf di Arafah? Pertama, wukuf merupakan sebuah terminal kehidupan rohani kita untuk mengingat dari mana kita berasal dan kemana kita berjalan. Imam Ali radhiyallahu an
Beliau berkata, "Diberkatilah orang yang menyadari dari mana ia berasal, sedang di mana ia berjalan, dan akan kemana ia kembali." Tak kebetulan pula bahwa secara historis Padang Arafah, tepatnya Jabal Rahmah, adalah tempat pertemuan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, bapak dan ibu kita semuanya. Dengan menyusuri Arafah ini, kita diingatkan kembali asal-usul keberadaan kita dan tujuan hadirnya kita di muka bumi ini. Kedua, wukuf sesuai dengan artinya mengisyaratkan betapa pentingnya berhenti dan diam untuk perkembangan jiwa dan spiritualitas kita. Berhenti dari apa? Tentunya dari rutinitas, dari angan-angan yang menyebabkan kita kehilangan kemampuan untuk selalu mensyukuri hidup ini, menyadari rahmat Allah yang tidak terbatas. Diam untuk apa? Untuk berpikir, tafakur, berzikir dengan kolbu. Orang yang tidak menikmati tafakur dan zikir kolbunya tak akan pernah menikmati ibadahnya. Dan orang yang tidak pernah menikmati ibadahnya, ia tidak akan merasakan nikmatnya kemerdekaan jiwanya. Karena baginya, ibadah hanya beban yang terpaksa dilakukan untuk meraih upah pahala atau menghindari hukuman neraka. Betapa menderitanya jiwa-jiwa orang seperti ini. Saudaraku, inilah pesan wukuf di Arafah. Kita harus meraih kemerdekaan jiwa melalui tafakur dan pencerahan diri. Kalau jiwa kita sudah merdeka secara batin, kebahagiaan dengan sendirinya hadir mengisi relung-relung kehidupan kita. Ketiga, wukuf di Arafah merupakan rangkaian awal sesudah ihram sebagai simbol memasuki haji. Pelaksanaan haji sebelum berbagai amal rukun dan wajib haji ini mengisyaratkan bahwa semua amal ibadah, termasuk amal-amal sosial, harus dimulai dengan dan disertai oleh kesadaran, visi, tekad, dan kesucian niat. Persis dengan prinsip tidak ada haji tanpa wukuf di Arafah, maka tidak ada ibadah apapun tanpa kesadaran. Keempat, kata Arafah berasal daripada kata Arafah, mengenal, yang juga akar kata dari makrifat, mengenal Allah. Ini berarti wukuf di Arafah merupakan petunjuk kuat bahwa tujuan pokok ibadah adalah untuk mengenal Allah. Apa yang dimaksud dengan mengenal Allah? Apakah mengetahui nama-namanya, hafal 99 al-asma al-husna, atau hafal 20 sifatnya merupakan makrifat? Bukan. Kalau sekedar hafal, burung beo atau kaset tentu juga bisa, bahkan mungkin lebih mahir. Yang dimaksudkan mengenal Allah adalah merasakan kehadiran wujudnya dengan segala sifat kesempurnaannya yang membuat jiwa kita selalu dalam keadaan sadar bahwa kita adalah miliknya dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Kelima, seperti pada poin ketiga, wukuf di Arafah merupakan awal daripada rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Ini menunjukkan bahwa makrifat, mengenal Allah, harus menjadi dasar dan basis semua ibadah dan tindakan kita. Di satu sisi, mengenal Allah adalah tujuan pokok daripada ibadah. Namun di sisi lainnya, mengenal Allah
adalah dasar yang melandasi amal ibadah. Tentunya ini tidaklah bertentangan, tetapi saling memperjelas. Makrifat sebagai landasan ibadah dilihat dari prinsip umum bahwa ibadah mestinya ditunaikan berdasarkan pengetahuan dan kesadaran. Sedangkan makrifat sebagai tujuan ibadah dilihat dari prinsip khusus bahwa ibadah dan amal-amal yang lain bertujuan untuk mendekatkan diri kita dan mengenal Allah. Jadi, Allah adalah awal dan akhir kehidupan kita. Dia adalah alfa dan omega perjalanan kehidupan kita. Dialah awal dan akhir segala sesuatu. Dia awal segala yang awal dan akhir segala yang akhir. Sekianlah. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.